Sobat Pariwisata, kali ini kita akan mengeksplor destinasi wisata yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Ikuti terus perjalanannya. Salam Pariwisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sobat Pariwisata, kali ini kita berada di sebuah desa yang terletak di sebelah barat Kabupaten Bandung Barat, tepatnya Desa Cipada, Kecamatan Cikalangwetan, Kabupaten Bandung Barat. Di sini kita akan mencoba mengeksplor sebuah destinasi wisata yang belum pernah terekspos, yaitu Situ Lembang Danau, dengan luas ya sekitar 3.000 meter persegi lebih, di mana letaknya juga sangat strategis karena ini merupakan salah satu tanah carik desa yang akan kita kembangkan menjadi potensi desa di Desa Cipada ini. Desa Cipada ini memiliki luas 1.470 hektar lebih dengan jumlah penduduk sekitar 1.500 jiwa, di mana perekonomian masyarakat di sini lebih banyak bergerak di sektor pertanian. Berada di kaki Gunung Burangrang, Situ Lembang Danau memiliki keindahan tersendiri. Salah satu destinasi wisata dengan konsep pengelolaan air, di mana airnya berasal dari sumber mata air langsung, tidak pernah kering di musim kemarau. Sehingga dalam kondisi apapun, Situ Lembang Danau tetap bisa dinikmati oleh wisatawan. Di sini dengan segala potensinya untuk wisatawan bisa melakukan pancing ikan, bahkan rencananya ke depan di sana akan dibuat semacam tempat-tempat di mana wisatawan bisa melakukan pengolahan ikan dari hasil pancing, dari mulai mancing, bakar, bahkan bisa membuat liwet sendiri. Ada banyak potensi kearifan lokal yang bisa mendorong Lembang Danau agar dikenal para wisatawan. Bisa dari suguhan produksi atau pembuatan produk-produk lokal unik yang bisa mendongkrak perekonomian warga. Di sini juga sudah diolah olahan pisang yang bisa dinikmati oleh wisatawan. Bahkan sebagian besar masyarakat Lembang Danau juga mengelola kopi Burangrang Selatan yang rasanya lebih nikmat dari kopi yang lainnya. Anda bisa coba sendiri dan nikmati sendiri untuk datang ke Situ Lembang Danau dan menikmati sajian kopi Burangrang Selatan. Gak hanya itu, Lembang Danau memiliki potensi ke depan dikelola menjadi wisata pasar terapung, dan itu menjadi potensi besar bagi masyarakat di Desa Cipada ini untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, di mana sebagian besar yang masyarakatnya dengan pengolahan pertanian. Bahkan di sini juga sudah mulai ditanam tanaman stroberi yang rencananya ke depan masyarakat atau wisatawan yang berkunjung ke Situ Lembang Danau ini bisa melakukan petik stroberi sendiri. Potensi lainnya yang ada di Desa Cipada atau di Situ Lembang Danau ini kita juga bisa menikmati ke depan akan dikembangkan outbound, di mana kita lihat alamnya yang memungkinkan untuk pengelolaan outbound khususnya di wilayah Situ Lembang Danau ini. Terakhir, untuk wisata kesenian yang ada dan bisa dinikmati di Situ Lembang Danau ini ada pencaksilat, ada jaipongan, ada juga kesenian reog yang mungkin wisatawan bisa nikmati dan sudah jarang ditemui di masyarakat umum. Baik Sobat Pariwisata, itu yang dapat saya jelaskan sekilas tentang Situ Lembang Danau.
Dan pada kesempatan ini juga saya sudah ditunggu oleh Kepala Desa Cipada, kemudian juga Pokdarwis dan bahkan BUMDes yang berada langsung di lokasi Lembang Danau ini dan bahkan mungkin mengelola pariwisata di Lembang Danau ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita gali informasi terkait pengelolaan pariwisata yang ada di Desa Cipada ini, khususnya untuk pengelolaan pariwisata di situ Lembang Danau bersama mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pariwisata. Sampurasun. Sobat pariwisata, kali ini saya berada di sebuah desa di sebelah barat Kabupaten Bandung Barat, yaitu tepatnya di Desa Cipada, Kecamatan Cikalongwetan. Pada kesempatan ini kita akan mencoba berkomunikasi dan berbincang-bincang seputar potensi pariwisata yang ada di Desa Cipada ini dan pengembangan ke depan seperti apa. Pada kesempatan ini saya didampingi oleh Pak Kepala Desa, Pak Ukin, Kepala Desa Cipada. Pak Ukin, Wilujeng Suping, Pak Ukin. Sampurasun. Kemudian di kesempatan ini juga sudah hadir bersama saya dari Pokdarwis, pengelola objek wisata di sini, yaitu yang lebih dikenal dengan Wak Gono. Wak, Wilujeng Suping, Wak. Dan tentu saja yang tidak kalah penting pada kesempatan ini juga kita menghadirkan juga dari Ketua BUMDes, Kang Punten? Mulyadin. Kang Mulyadin. Pada kesempatan ini juga kita akan mencoba mengeksplor sampai sejauh mana perhatian pemerintah desa terhadap potensi pariwisata yang ada di Desa Cipada ini, sampai sejauh mana pengembangannya dan bagaimana pengelolaannya dan oleh siapa. Mungkin kita coba bertanya kepada Pak Kades terkait potensi wisata khususnya ini di Lembang Danau ini. Kira-kira Pak Kades, berapa luas Lembang Danau ini dan seperti apa ini ceritanya sih mungkin? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis telah bertemu atau bisa bersilaturahim dengan kami selaku Kepala Desa Cipada dengan jajaran Karang Taruna dan BUMDes. Terkait yang ditanyakan oleh Pak Kadis tadi, seluas 30.000 meter persegi itu milik lahan desa Tanah Carik. Betul, Tanah Carik Pak, seluas 30.000 meter persegi. Ceritanya memang dulu ini bukan situ buatan, situ alami. Airnya keluar dari sumber mata air. Jadi walaupun di musim kemarau tidak pernah surut atau tidak pernah tidak ada air, karena air itu dari sumber airnya langsung. Betul, dari sumber airnya langsung. Nah, dalam kesempatan ini kami selaku Kepala Desa dengan hadirnya Pak Kadis ke wisata situ Lembang Danau, mudah-mudahan ke depan lebih baik, lebih bisa menghadirkan wisatawan yang lebih baik dan lebih banyak lagi. Begitu Pak? Ya, atur nuhun Pak Kades. Di sini sebetulnya potensinya cukup baik ya Pak Kades. Selain ada danau juga ada petak persawahan gitu ya. Ini potensi-potensi yang sangat menarik. Karena di sini juga bisa nanti dikembangkan mungkin bagaimana dari mulai menanam padi sampai saat panen bisa seperti itu ya Pak Kades ya. Ya betul. Pada prinsipnya di sini 90% adalah petani, warga masyarakat kami, buruh tani dan petani. Terkait dengan lahan sawah Pak ya, di sini bisa barangkali wisatawan bisa tanam padi sendiri. Mudah-mudahan seperti itu. Kemudian di sekitar situ ini banyak pesawahan yang memang bisa ditanami padi, bisa tanam sendiri. Barangkali wisata pengen tanam padi sendiri, bisa saya lakukan atau bisa saya kawal atau bisa saya pandu itu Pak. Ya, terima kasih. Jadi untuk sobat-sobat pariwisata yang nanti berencana berwisata, situ Lembang Danau menjadi salah satu alternatif pilihan wisata karena di sini sudah komplit
selain disediakan juga wisata air atau lembang danau, di sini juga menyediakan tidak hanya bisa menikmati sepeda air, tetapi juga bisa menikmati wahana pancing ikan, karena di sini juga bisa dibilang ikannya cukup banyak. Kemudian tadi disampaikan juga oleh Pak Kades bahwa di sini juga ada pesawahan yang kalau pas waktunya mungkin bisa mengikuti prosesi bagaimana menanam padi sampai pada saat pemetikan nanti panennya. Betul. Di sini juga saya sudah menghadirkan Ketua Pok Darwis yang selama ini mungkin berkecimpung langsung terkait pariwisata yang ada di Desa Cipada ini. Wagono, bagaimana perkembangan pariwisata khususnya di Desa Cipada ini dan seperti apa sih potensi wisata Lembang Danau ini ke depannya? Alhamdulillah, terima kasih Pak Kadis sudah datang ke tempat kami ke Desa Cipada yang sekarang menjadi desa wisata dengan didukungnya dengan situ Lembang Danau yang 3000 meter persegi. Iya. Di sini memang menyuguhkan piu-piu yang lumayan bagus kalau dibandingkan dengan tempat-tempat lain, tidak kalah pentingnya. Betul. Dan nanti ke depan kita didorong sama Pak Kadis, mungkin jajaran dari Pemda untuk membedah lebih wah lagi karena potensi pariwisata di Desa Cipada ini cukup banyak gitu. Dan untuk sekarang mungkin kita membahasnya untuk situ Lembang Danau. Walaupun masih banyak yang lain-lainnya, potensi mungkin wisata di sini saya rasa lainnya, masih cukup ya. banyak, betul. Jadi di sini nanti orang bisa mancing, yang orang kota mungkin datang ke Cipada ini untuk wahana mancing, bakar ikan. Oh, bisa langsung dibakar ya, Wak ya? Ya, nanti kita di sini kalau juga disediakan ya, ya nanti ke depannya nanti ya. ke depan kita ada lesehan-lesehan. Jadi orang nggak usah ke apa yang sekarang udah mulai ke Cirata, Betul, ke Jatiluhur. Nah, sekarang di Cipada sebentar lagi kita disiapkan nanti kuliner ya. Kuliner ya. Dari mulai mancing sampai bakar ikan, bahkan mungkin kalau perlu nanti disediakan pembakaran sendiri biar merasakan bagaimana cara membakar ikan yang baik sampai mungkin nanti langsung makan sendiri. Bahkan mungkin nanti juga disediakan liwat sendiri ya, bukan begitu ya. Dan di sini juga saya lihat sudah banyak kantong-kantong pohon stroberi, Wak. Ini untuk apa itu sebetulnya pohon-pohon stroberi itu ke depannya? Untuk ke depan kita sudah ada 1000 polybag. Tuh. Gitu. Nanti pengunjung yang datang ke situ Lembang Danau nanti bisa petik sendiri, Pak. Oh ya, disediakan juga ya stroberi petik sendiri. Kalau pas nanti musim stroberi. Iya, tapi kalau stroberi Pak memang panennya satu hari sekali, jadi tiap hari ada, Pak. Tiap hari ada ya, kalau sudah berbuah ya. Kalau sudah berbuah tiap hari mereka ada. Jadi nggak nunggu musim kayak kita kopi harus setahun sekali, kalau stroberi enggak. Jadi kalau yang di sini tani itu kayak lejet atau labu siam. Oh iya betul. Jadi kontinu dia. Terus menerus ada ya, Terus menerus ada. Terus di sini juga, Wah, saya melihat di sini ada semacam olahan dari pisang. Iya. Yang namanya ini cukup menggelikan cukup. Di sini disebutkan bahwa si pisang keripik luluh lantak nih di sini. Kemudian juga ada kopi yang bisa dibilang di sini sudah cukup mendunia. Kopi Burangrang Selatan. Sobat pariwisata, kalau Anda penasaran, kalau memang Anda penggemar kopi, silahkan bisa mencoba kopi Burangrang Selatan dan bisa datang langsung ke Desa Cipada ini untuk menikmati kopi Burangrang Selatan. Seperti apa dan bagaimana kenikmatannya bisa Anda coba. Mungkin Wagono juga bisa menjelaskan terkait pengolahan pisang dan kopi ini seperti apa ini, Wak? Ya, jadi untuk pisang ini kreasi UMKM yang ada di Desa Cipada. Ini dari anak-anak Karang Taruna, Pak. Betul. Jadi di sininya ada logo Karang Taruna. Oh, sudah jadi, buatan Karang Taruna ya, sudah kreatif juga Karang Taruna. Karang Taruna di sini dia membuat olahan keripik karena di daerah sebelah sana banyak potensi pohon pisang. Ya, pisang banyak. Ya. Jadi dia berpikiran kenapa kalau ini dari hulu ke hilir
dia olah langsung gitu, Pak. olah. Jadi, ya betul. alhamdulillah Bisa meningkatkan ekonomi masyarakat juga ini Wak, ya, nanti ke depannya. ya. Ini untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, dan anak-anak juga ada kreasi Pak, ada apa kegiatan betul yang menghasilkan, ya mungkin kesananya ya dana lah Pak. Bisa betul bisa meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat di sini ya. Dan pada kesempatan ini juga sudah hadir Ketua BUMDes. Nah, Kang, terkait BUMDes, bagaimana ini pengembangan perekonomian, khususnya perekonomian masyarakat Desa Cipada ini dengan keberadaan objek wisata ini? Kemudian sampai sejauh mana sih peran aktif BUMDes terkait pengelolaan atau terkait baik itu pengelolaan maupun pembiayaan di objek-objek wisata khususnya yang ada di Desa Cipada, ya khususnya mungkin ya untuk di Lembang Danau ini. Seperti apa Kang? Ya, terima kasih Pak Kadis kehadirannya, terima kasih atas waktunya. Kami selaku BUMDes Bangkit Sejahtera Desa Cipada sangat mendukung. Bahkan pada awalnya lokasi wisata Situ Lembang Danau ini adalah bersama dengan Pokdaris, yaitu membuat atau dalam penyertaan modal awal dari pihak pemerintah membangun sepintas ada pemancingan, aset-aset lalu ditambah dengan seluas-luasnya oleh pihak Pokdaris sampai bisa seperti ini. Oh betul ya. Artinya jadi permodalannya dari BUMDes, pengembangan secara pariwisatanya dari Pokdaris kerjasama. Dan mungkin pelaksanaannya juga dikerjasamakan juga dengan teman-teman Karang Taruna ya, seperti itu ya. Betul sekali. Bahkan kami berharap dan berterima kasih kepada Pokdaris selama ini mereka dengan semangat tanpa pamrih senantiasa memajukan Desa Cipada agar lebih baik lagi, terutama dari sisi perekonomiannya. Dan yang tidak kalah penting Kang, tentu saja harus berterima kasih kepada Pak Kades, karena Pak Kades ini keterlibatan Pak Kades dalam melibatkan semua unsur yang ada di Desa Cipada sehingga bisa bergerak bersama-sama untuk meningkatkan taraf hidup perekonomian masyarakat Desa Cipada. Betul. Itu mungkin ya cekap Kang terkait itu. Wah, ada yang mau disampaikan kembali terkait Sudah pengembangan ke depan? Untuk ke depan mungkin masih banyak, dan ini ada season nanti tambahan. Oh, betul. Gitu. Jadi untuk sobat pariwisata, ini baru salah satu potensi wisata yang ada di Desa Cipada ini. Masih terdapat beberapa potensi yang perlu kita eksplor. Untuk lebih jelasnya, kita eksplor bersama-sama ke depan. Itu sekilas terkait pengembangan wisata Lembang Danau. Saya rasa cukup. Terima kasih Pak Kades. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Kang dari BUMDes. Salam pariwisata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.